Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, untuk pertemuan kita kali ini pertama kali berjumpa di kelas 1 pelajaran kimia. Kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar yang pertama, yaitu tentang 3.1. Isinya adalah menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan. Yang keempat, menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Menjelaskan metode ilmiah, ini nanti ada metode, itu ada cara. Ilmiah itu cara-cara yang bisa dibuktikan oleh orang lain. Kita bisa membuktikan, orang lain juga bisa membuktikan. Sama-sama bisa membuktikan. Itu adalah metode ilmiah. Cara-cara atau langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilakukan. Itu metode ilmiah. Lalu hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia. Pada dasarnya ilmu kimia itu apa saja? Pada dasarnya ilmu kimia itu apa saja? Nanti akan kita pelajari ilmu kimia itu komponen hakikat dasarnya itu ada 4. Hakikat dasarnya itu ada 4 yang meliputi energi, meliputi struktur, kemudian meliputi sifat, dan meliputi perubahan materi, perubahan energi, struktur, dan sifat. Kemudian keselamatan di laboratorium. Ini nanti kita akan bekerja di laboratorium, kemudian bagaimana agar kita bekerja dengan baik dan benar dan tetap selamat semuanya, laboratoriumnya selamat, orangnya juga selamat. Serta peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa peranan ilmu kimia? Peranan kimia dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kehidupan kita sendiri, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa peranan kimia itu dalam kehidupan? Kita akan mempelajari ini, mulai dari segi makanan, minuman, industri, dan lain sebagainya. Yang keempat, nanti menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Kalian diminta untuk merancang, membuat persiapan untuk melakukan percobaan-percobaan ilmiah serta hasil percobaannya. Buat rancangannya, kemudian menyajikan hasil percobaannya seperti apa. Itu ya, kompetensi dasar 3.1 di awal pembelajaran kelas 10 semester awal tahun pertama kelas 10. Ini kompetensi dasarnya, tentang metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan di laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah secara definisi dituliskan sebagai metode sains yang menggunakan langkah-langkah rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan. Saya ulang, metode sains yang menggunakan langkah-langkah rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan. Apa langkah-langkah rasionalnya? Seperti ini. Dituliskan apa menjadi rumusan masalah, apa menjadi tujuannya, dituliskan. Kemudian menyusun perkiraan-perkiraan dari tujuan masalah ini. Kira-kira begini jawabannya, kira-kira begini jawabannya. Susun hipotesisnya. Kemudian langkah kerjanya kira-kira untuk membuktikan itu bagaimana langkah kerjanya. Untuk menyelesaikan rumusan masalah ini, langkah-langkah apa saja yang dikerjakan, alat dan bahan apa saja yang dikerjakan, tahap-tahap apa saja yang dilakukan, ada langkah kerjanya. Pengumpulan data. Dari langkah kerja ini kumpulkan data-data yang spesifik yang berhubungan dengan tujuan atau urusan masalahnya. Butuh data apa saja? Butuh data tentang suhu, butuh data tentang titik-titik, butuh data tentang warna, butuh data tentang aroma, dan semuanya dikumpulkan di pengumpulan data ini. Jumlahnya berapa? Tulis ini. Kemudian dianalisis data. Di analisis data ini adalah tempat kalau misalkan butuh analisis, butuh perhitungan-perhitungan, diurainya di sini. Butuh perhitungan yang dirinci, butuh rumus-rumus yang butuh dirinci, butuh yang hitungan yang sangat panjang. Nah, di analisis data ini. Begitu juga di uraian secara penjelasan kalimat narasi. Hal misalkan ini berupa data-data grafik, butuh dijelaskan secara narasi bagaimana peristiwanya, penjelasannya dengan kalimat-kalimatnya. Nah, diletakkan di analisis data ini. Yang ketujuh ada kesimpulan.
Kalau kesimpulannya ada hubungannya dengan rumusan masalah. Kesimpulannya, kalau rumusan masalah ini ada 2, maka kesimpulannya ada 2. Kalau rumusan masalahnya 3, kesimpulannya juga ada 3. Intinya kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah atau tujuan yang disajikan pada rumusan masalah di awal. Lalu mengkomunikasikan, menyajikan berupa laporan-laporan. Menyajikan berupa laporan-laporan yang tersusun rapi dan disampaikan kepada publik. Ini adalah langkah-langkah metode ilmiah. Contoh misalkan, ini mungkin kalian sudah pernah mengalami tentang pada proses pembakaran lilin. Kita akan mencoba menyajikan proses pembakaran lilin itu dengan penyajian metode ilmiah, biar kita paham, karena semuanya sudah melakukan ini. Mudah-mudahan semuanya sudah pernah melakukan pembakaran lilin. Pembakaran lilin, bukan pembakaran rumah. Mengamati perubahan kimia dan perubahan fisika pada lilin yang terbakar. Susun nanti berupa rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa yang disajikan? Rumusan masalah yang disajikan ini tergantung dari kebutuhan dan orangnya. Bisa jadi judulnya sama tapi permasalahannya berbeda. Bisa jadi percobaannya sama, bisa jadi titik poin permasalahan yang disajikan itu berbeda. Satu judul yang sama bisa jadi muncul puluhan rumusan masalah. Nah, di sini hanya diambil 2 rumusan masalah saja. Rumusan masalah yang pertama, ada tujuan yang pertama itu adalah karena ada masalah maka semua harus berupa pertanyaan. Apakah lilin yang terbakar termasuk perubahan kimia? Ini yang disajikan berupa pertanyaan. Apakah lilin yang terbakar termasuk perubahan fisika? Ini berupa pertanyaan. Kemudian menyusun hipotesis. Yang pertama ini dijawab, ya, lilin yang terbakar termasuk perubahan kimia. Lawannya, lilin yang terbakar bukan perubahan kimia. Rumusan masalah yang kedua juga dibuat hipotesis berupa penyusunan hipotesis. Apakah lilin yang terbakar termasuk perubahan fisika? Jawab hipotesis pertama, lilin yang terbakar termasuk perubahan fisika. Yang B, lilin yang terbakar bukan perubahan fisika. Ini hipotesisnya. Lalu kita susun lagi menjadi C, langkah kerja. Bagaimana kita melakukan operasional, teknik operasional melakukan perubahan fisika pada lilin yang terbakar. C, langkah kerjanya. Yang pertama, langkah kerja ini butuh alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan? Tulis alat dan bahan. Ini masih sederhana. Alat dan bahannya adalah lilin batangan dan korek api. Kemudian bahannya, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya ya nyalakan lilin dengan korek api. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Cara kerjanya masih sederhana. Lalu masuk tahap yang ke D, pengumpulan data. Pengumpulan data. D, pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah apa saja yang kita butuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang pertama tadi. Dalam rangka mencapai tujuan ini, tujuan dari rumusan masalah ini, kita kumpulkan data. Kita buat kolom banyak 3 begini. Ciri-ciri sebelum dibakar, ciri-ciri sesudah dibakar. Baru kita kesimpulkan rumusan perubahannya. Ciri-ciri sebelum dibakar, 1, lilin berwujud padat. Ya, padat. Ciri-ciri sesudah dibakar, lilin mencair. Kemudian ada lagi lilin berwujud padat. Ciri-ciri sudah dibakar, lilin terbakar. Padat mencair, padat terbakar. Ada lagi sumbu berwarna putih. Ciri-ciri sesudah dibakar, sumbu berwarna hitam. Kemudian ciri-ciri sebelum dibakar, sumbu padat putih. Ciri-ciri sudah dibakar, ada terbakar timbul gas. Yang ini padat, ini timbul gas. Lalu peristiwa-peristiwa ini dicoba dianalisis, disimpulkan. Dari padat mencari cair, padat ke cair. Apakah ini perubahan jenis cuman perubahan fisika? Kesimpulannya, jenis perubahannya adalah perubahan fisika. Kalau lilin berwujud padat menjadi terbakar, apakah ini perubahan kimia atau fisika? Perubahan kimia, karena terbakar. Kemudian sumbu berwarna putih, sumbu berwarna hitam. Jenis perubahannya apa? Dari putih menjadi hitam.
berubah warna dia, termasuk ciri-ciri dari perubahan kimia. Lalu sumbu padat putih, sumbu terbakar timbul gas, padat putih timbul gas. Ini termasuk dari ciri-ciri perubahan kimia, maka jenis perubahannya adalah perubahan kimia. Oh, kalau begitu ada dua perubahan nih, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kali lagi kolom-kolom seperti ini dibuat sesuai dengan kebutuhan. Analisis data. Lalu dibahas di sini, rupanya sini hanya butuh narasi saja, tidak butuh hitung-hitungan. Nah, butuh narasi saja. Buat narasi. Pada lilin yang terbakar terdapat perubahan kimia, yaitu apa saja? Terbentuk asap dan sumbu terbakar menjadi abu. Ini merupakan ciri-ciri perubahan kimia. Sedangkan lilin yang meleleh karena terkena panas kemudian memadat kembali namun tidak berubah sifatnya merupakan perubahan fisika. Dibuat narasi, 1 paragraf boleh, 2 paragraf boleh, 3 paragraf boleh. Yang penting diuraikan sehingga tujuannya tadi jelas, rumusan masalah tadi jelas. Baru yang F kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan ini sekali lagi, kalau tujuan rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya ada 2. Karena tadi di depan rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya juga ada 2. Apakah lilin terbakar termasuk perubahan kimia? Apakah lilin terbakar termasuk perubahan fisika? Ini kesimpulannya. Lilin yang terbakar mengandung perubahan kimia, lilin yang terbakar mengandung perubahan fisika. Lalu dikomunikasikan. Presentasi kelompok, laporan praktek. Presentasikan ke depan, cerita tadi apa yang kalian lakukan. Ini adalah metode ilmiah. Kali lagi, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan. Cara menyajikan. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian mencari suatu judul yang sudah kalian alami dan tidak perlu melakukan dan sudah kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini lilin yang terbakar, ini kan sudah mengalami kalian sehingga bisa disusun berupa tahapan-tahapan metode ilmiah seperti ini. Kalian cari apa yang sudah kalian alami, lalu susun berupa metode ilmiah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada ini. Misal proses pembuatan tape. Kalian susun dia berupa langkah-langkah metode ilmiah. Buatkan rumusan masalahnya. Misalkan, bagaimana cara membuat tape yang baik dan benar? Bagaimana komposisi ragi sehingga menghasilkan tape yang baik dan benar? Kalian susun sendiri rumusan masalah sebisa-bisa karena itu kalian sudah mengalami. Dan jawabannya pun kalian sudah tahu. Bagi yang sudah pernah mengalami membuat tape. Atau bagi yang sudah pernah pengalaman membuat susu kedelai. Silakan susun itu berupa langkah-langkah metode ilmiah. Buat rumusan masalah sendiri, buat hipotesis sendiri, buat langkah yang kerja sendiri, buat pembelajaran sendiri. Pada intinya semua itu kalian sudah lakukan. Kalian tinggal menyusunnya berupa langkah-langkah metode ilmiah. Kalian pengalaman membuat tahu, silahkan susun langkah-langkah cara-cara membuat tahu sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah. Pengalaman membuat hand sanitizer. Di rumah saya bisa membuat hand sanitizer misalkan. Nah, kalian sajikan itu dengan rumusan dengan langkah-langkah metode ilmiah. Pernah membuat dan berhasil, sajikan itu berupa langkah-langkah metode ilmiah. Atau membuat Yakult, misalkan di SMP dulu pernah membuat Yakult, pernah diajari membuat Yakult. Silakan susun itu berupa langkah-langkah metode ilmiah sehingga yang lain itu bisa meniru kesuksesan kalian membuat Yakult itu dengan baik dan benar, seperti halnya kalian bisa melakukannya dengan sukses hanya dengan membaca langkah-langkah metode ilmiah yang kalian buat ini. Hanya dengan membaca, hanya dengan mengamati, hanya dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah yang kalian buat ini, mereka bisa membuat Yakult dengan baik dan benar. Bagi yang sudah bisa membuat Yakult. Atau apa praktek yang sudah pernah dilakukan. Misalkan di SMP
menguji sifat asam basa larutan, misalkan menggunakan indikator lakmus merah dan lakmus biru pada berbagai macam larutan. Larutannya kalian bisa jeruk, larutan gula, larutan asam cuka, larutan air kapur, silahkan, asalkan kalian sudah pernah melakukan atau apa saja yang kalian sudah melakukan. Silahkan susun itu berupa tahapan-tahapan, langkah-langkah metode ilmiah seperti tadi yang sudah saya contohkan seperti ini. Diberi judul A, rumusan masalahnya dibuat hipotesis dibuat, langkah kerjanya kalian buat, pengumpulan datanya kira-kira seperti apa, kemudian analisis datanya kalian cerita semua, buat kesimpulan dari tujuannya tadi, dan mengkomunikasikan berupa presentasi kelompok, berupa laporan praktek. Ini adalah laporan praktek. Oke ya, silakan. Oke, yang sudah mungkin agak sulit, tapi intinya kalian menyusun langkah-langkah ilmiah itu, percobaan-percobaan yang sudah pernah kalian lakukan di sekolah, di laboratorium IPA SMP atau MTS, atau di rumah pernah membuat tape, pernah membuat tempe, pernah membuat alkohol yang terbuat dari tape, mungkin pernah membuat hand sanitizer, pernah uji asam basa, pernah membuat apa, terserah. Yang jelas intinya metode ilmiah. Inti dari metode ilmiah ini adalah orang lain tuh bisa melakukan hal yang sama, bisa meniru kesuksesan kalian dengan mengikuti langkah-langkah ini. Tuh ya, itu tugas pertama dari saya. Tidak usah banyak-banyak, untuk sementara buat 2 halaman. Buat 2 halaman seperti ini terus ke bawah, buat saja 2 halaman kertas untuk latihan menyusun metode-metode ilmiah. Judulnya bebas, terserah apa saja. Sesuai dengan pengalaman ilmiah yang sudah kalian lakukan. Misalkan pernah membedah kata, SMP pernah membedah kata, susun itu berupa metode ilmiah. Pernah membius kata, susun berupa metode ilmiah, atau terserah pengalaman kalian. Itu ya. Untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Saya tunggu tugas kalian di sekolah nanti. Untuk tugas harian yang pertama buat saya, dan kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.